Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya ingin mendokumentasikan hasil pengerjaan saya terhadap tugas satu administrasi server, di mana pada tugas kali ini diminta untuk melakukan beberapa percobaan terhadap beberapa command line atau perintah yang bisa dilakukan pada sistem operasi Linux, di mana kali ini kita coba adalah CentOS. Saya sudah menginstal VirtualBox dan juga CentOS pada VirtualBox. Dan mungkin langsung saja kita ke video praktek untuk tugas kali ini. Ya, lanjut saja. Saat ini saya sudah membuka VirtualBox dan juga mengaktifkan CentOS 7 dan juga masuk ke opsi terminal. Ya, di sini video pengerjaannya saya percepat menghemat waktu karena sangat lama pengerjaan saya. Ya, di sini sesuai dengan perintah yaitu melakukan pembuatan user baru akun pengguna lain untuk menghindari perubahan pada akun utama. Jadi saya coba untuk menggunakan atau membuat akun baru untuk praktik ini. Ya di sini saya membuat akun dengan nama PBD. Lalu ya karena perintah sudo atau sudo pada PBD tidak bisa, jadi saya melakukan editing di dalam editor sudo. Saya langsung ganti username-nya. Sebelumnya juga akun utama saya tidak bisa untuk akses perintah yang di depannya saya tambahkan sudo 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 super user super super user sudo sudo karena tidak bisa, jadi saya edit, dan begitupun dengan akun yang saya buat baru juga tidak bisa, jadi saya edit ulang. Jadi saat ini PBD sudah bisa menggunakan perintah sudo dan langsung saya gunakan untuk super user, tapi perintah depannya saya gunakan sudo. Ya, dan di sini adalah proses input perintah pertama, yaitu menggunakan perintah user add untuk membuat beberapa pengguna baru. Saya membuat dua. Yang pertama namanya itu basket dengan directory home, lalu selnya itu di bus. Yang kedua itu volley, direktorinya sama di home, tapi di selnya beda, yaitu di ZSH. Lalu di bawahnya adalah untuk melihat hasil hasil pembuatan, lalu ada perintah untuk menambahkan atau membuat password atau password untuk kedua akun yang baru tersebut. Lalu selanjutnya ada perintah untuk memodifikasi memodifikasi akun pengguna yang baru kita buat sebelumnya, yaitu yang sebelumnya namanya adalah basket, saya ubah menjadi bola basket. Jadi ya kurang lebih penggunaan untuk modifikasi user mode seperti itu. Lalu setelah penggunaan perintah dilakukan uji coba
atau pengecekan hasil dari perintah yang dilakukan. Lalu selanjutnya kita ke tugas selanjutnya atau perintah selanjutnya, yaitu change password atau mengubah password. Lalu ya, untuk cek password baru bisa diuji kalau kita login. Jadi ya, kita login untuk menggunakan akun yang baru kita buat, ya baru kita bisa coba cek dan tidak bisa dimunculkan. Jadi ya, harusnya sih sudah terubah. Dan selanjutnya ini ada perintah untuk, ya tadi user del, yaitu menghapus beberapa user atau pengguna yang kita buat atau yang sudah terdaftar. Lalu di sini ada untuk pengelolaan grup, membuat grup baru, add. Saya membuat 2 grup, Akatsuki dan Anbu. Lalu ada pengecekan grup yang sudah dibuat. Lalu ada perintah untuk mengubah nama dari grup yang tadinya Anbu, saya ubah jadi Aliansi Anbu. Jadi namanya berubah. Yang tadinya grupnya Anbu jadi Aliansi. Lalu selanjutnya ada perintah untuk menghapus grup del. Yang saya hapus adalah grup Katsuki. Jadi saya buat 2 grup, Akatsuki dan juga Anbu. Anbu saya edit, Akatsuki hapus. Karena Akatsuki yang jahat. Lalu di sini ada perintah untuk pengelolaan sistem file atau directory. Di sini kita membuat directory 1 tingkat, 2 tingkat, dan juga struktur pohon. Dan ini contoh pembuatan 1 tingkat, 2 tingkat, dan terjadi masalah. Ya, itu adalah perintah untuk pengecekan hasil pembuatan directory. Lalu ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh untuk directory yang dengan struktur pohon. Jadi maksud struktur pohon itu bercabang. Jadi dari home ada tugas 1, tugas 1, tugas 1 nanti ada level 2, level 2 ada level 3, level 2 juga ada juga nanti level 2 update. Atau di tugas 1, sorry. Di tugas 1 ada level 2, ada level 2 update, ada level 3, seperti itu. Jadi bercabang dan ya kurang lebih seperti paralel, kurang lebih seperti cabang pohon pada umum. Lalu di sini ada, di sini ada perintah untuk chmod. Ya, kode 764 adalah kode untuk akses, di mana angka pertama mewakili user, angka kedua group, angka ketiga others atau yang lain. Jadi, selain posisi, besaran angka juga mewakili sesuatu, yaitu 7 itu mewakili kemampuan ataupun aksesibilitas dari user. Yang pertama kan 7 user. Jadi maksud 7 itu adalah berarti user dapat melakukan perintah atau melakukan sesuatu terhadap file berupa read, lalu write, lalu execute. Di mana masing-masing angka itu, kenapa saya pilih 764, jadi kalau 4 itu hanya read, 2 itu write, 1 itu execute. Jadi kalau digabung 7, berarti kan 4 tambah 2 tambah 1, berarti bisa semua. Kalau 6, berarti hanya bisa 4 sama 2, jadi cuma bisa read dan juga write. Kalau 4 saja, berarti cuma bisa read, yaitu others atau yang lain. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada perintah untuk
chown, yaitu mengubah kepemilikan dari file yang kita buat. Ya, di sini saya di sini saya mendapat sedikit trouble seperti ini. Ya, di situ pengecekan kepemilikan file tugas 1, usernya adalah Rizky. Ya, seingat saya memang untuk perintah modifikasi kepemilikan agak cukup membingungkan karena saya sudah mencoba beberapa kombinasi namun tetap tetap tidak berhasil menurut saya karena tidak mungkin antara kombinasi perintah yang dimasukkan kurang tepat atau saya yang kurang mampu untuk mengeceknya. Jadi ya di sini adalah upaya untuk mencoba-coba. Siapa tahu beberapa kombinasi yang ditemukan kebetulan berhasil. Ya, di sini ada perintah untuk selanjutnya yaitu menghapus direktori ya. Awal-awal kita cek dulu isi direktorinya di home, lalu kita hapus pensil, rmdir pensil. Selanjutnya kita harusnya kita cek lagi. Oh iya, rmdir itu hanya bisa digunakan untuk direktori yang kosong. Ya, hanya untuk direktori kosong. Direktori yang ada di sini tidak bisa. Jadi harus kita buat dulu direktori kosong nanti untuk dihapus. Ya, nanti akan dibuat dulu direktori yang kosong karena saya tidak hafal mana direktori yang kosong mana yang ada di sini. Jadi, ya, di sini kita buat direktori dengan nama buat hapus. Lalu kita tes ada file buat hapus, lalu kita hapus dan kita tes lagi dia hilang. Jadi ya, dan selanjutnya yaitu perintah untuk menghapus direktori beserta isinya. Jadi setelah dibuat langsung dihapus beserta isi. Ya, setelah itu tidak lupa kita lakukan pengecekan terhadap isi di home apakah masih ada file atau direktori yang sudah kita hapus. Harusnya sih tidak ada dan memang sudah tidak ada karena sudah dihapus. Lalu di sini ada perintah untuk modifikasi file yaitu menggunakan editor teks. Saya di sini menggunakan Nano. Saja ditambahkan identitas. Jadi ya sedikit penambahan isi untuk pembeda saja. Lalu di sini saya harus menyimpan perubahan lalu keluar harusnya. Tapi karena tampilannya cukup asik jadi saya cukup kesulitan untuk menemukan mana tombol simpan dan mana tombol keluar tapi setelah disimpan. Jadi setelah saya cek ulang ternyata hilang datanya. Jadi saya edit ulang atau saya masukkan ulang, saya tulis ulang. Lalu saya pastikan kali ini harusnya tersimpan ya, tersimpan. Jadi yang benar itu disimpan dulu baru keluar. Jadi jangan langsung keluar tanpa disimpan. Jadi filenya tidak tersimpan. Lalu selanjutnya ada perintah untuk cp atau menyalin copy file. Di sini file yang ingin di copy adalah test file.txt yang mana file itu yang tadi kita buat dengan editor teks nano.
ini kita copy. Apakah berhasil? Sepertinya belum. Saya membuat file baru untuk meletakkan test file.txt. Lalu sepertinya belum berhasil perintahnya. Sepertinya ada sedikit kekeliruan dalam proses kombinasi perintah, atau saya sepertinya harusnya memberikan perintah di dalam direktori yang berisi file tersebut. Memudahkan. Harusnya sih bisa selama penamaannya itu benar untuk lokasi filenya. Harusnya bisa tanpa harus berada di dalam. Contohnya ketika sudah ada di dalam. Ya, benar di tempat file sudah ada, sudah berhasil di copy, cek isinya sudah ada, lalu selanjutnya adalah perintah untuk cd atau oh no, cd itu keluar, keluar dan masuk cd. Sorry, cd itu perintah untuk kita menuju direktori tertentu ataupun keluar dari direktori tertentu. Lalu selanjutnya adalah perintah mv atau memindahkan atau mengganti namanya. Apa yang dipindahkan atau apa yang diganti? File directory. File directory yang tadi kita buat yaitu testfile.txt itu yang kita eksekusi. Nah, di sini saya melakukan proses copy lagi untuk selanjutnya dipindahkan. Jadi di copy dulu lalu dipindahkan lagi ke aktual. Jadi saya copy ke tempat file, lalu dari tempat file saya pindahkan ke folder baru yang saya buat yaitu aktual namanya, untuk meminimalisir kemungkinan filenya rusak, file utama. Kita buat file baru, jaga-jaga. Lalu ini adalah perintah untuk mengecek kepemilikan dari file atau directory. Ya, ini ya terakhir adalah proses kita untuk menghapus, kurang lebih. Ya, mungkin sekian video dokumentasi dan juga sedikit penjelasan dari tugas satu administrasi server yang saya kerjakan. Jika dan pasti ada kekurangan dalam penjelasan dan juga kekurangan dalam penyajian video dokumentasinya, saya mohon maaf dan mohon koreksi. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan apresiasi. Saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat malam.